Namun anak ayam masih terjaga dan asyik bermain dengan imajinasinya. Setelah berdialog dengan sang induk, rupanya ia mendapat pelajaran yang sangat banyak. Ia sangat kritis memandang segala hal, bahkan yang kecil sampai yang besar tak luput dari perhatiannya. Di tengah asyik bermain dengan imajinasinya, anak ayam tertegun melihat sesuatu yang aneh baginya. Di sekitar kandang tempat ia menetap ditutupi kabut tebal yang tiba-tiba datang entah dari mana. Rasa ingin tahu bercampur takut menghinggapi dirinya. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya sedang ia lihat. Seperti biasa, jika ia tak mengetahui suatu hal, maka yang pertama kali ia temui untuk bertanya adalah induknya. Maka dengan segera ia membangunkan induknya yang sedang tertidur lelap. Ibu, bangun bu, itu asik, ada apa di luar kandang? Ibu bangun bu, tik 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 tik. Pintanya dengan setengah berbisik dan mematuk-matuk punggung induknya. Sang induk dengan mata yang setengah terbuka memaksakan diri untuk bangun. Ada apa lagi sayang? Ibu masih ngantuk nak. Nanti pagi saja ya bicara. Ucap sang induk dengan setengah mengantuk. Ibu, bangun bu, itu di luar kandang ada yang menyeramkan. Bangun dong bu, aku takut. Itu apa ya bu? Sang induk pun segera membuka matanya yang masih sayup tidur ayam-ayaman. Ada apa nak? Ada apa di luar sana? Tanya induk kembali seakan hendak beranjak dari pembaringannya. Aku gak tahu bu. Hanya banyak kumpulan asap putih di luar sana. Coba ibu lihat deh. Apa itu bu? Sang induk pun sejenak membuka matanya dan tersentak kaget ketika melihat sesuatu di luar kandang. Hah? Petok, 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 petok. Ayo nak, keluarkan suaramu. Itu malaikat sudah turun ke bumi. Petok, 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 petok. Ayo keluarkan suaramu nak. Perintahnya, Suaraku kan kecil bu. ucap sang anak. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Tak apa, keluarkan saja sebisanya untuk bangunkan manusia. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Baik, Bu. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Suaramu kecil sekali, nak. Keluarkan yang lebih besar. Petok, petok, petok. Petok, petok, petok. Malam pun semakin gaduh dengan suara mereka. Anak dan induknya terlihat kompak dan semangat membangunkan para manusia untuk berdoa. Lalu anak ayam terdiam karena lelah telah mengeluarkan suara kecilnya habis-habisan. Induk pun menyuruhnya untuk bersuara lagi dan tak boleh berhenti sebelum manusia bangun dari tidurnya. Kenapa kamu diam, nak? Teruskanlah. Pinta sang induk. Aku capek, Bu. Lagian kan suaraku kecil. Mana mungkin mereka dengar? Sambil duduk di pojok kandang dan menggibas-gibaskan sayap kecilnya. Seperti biasa, ia mengambil ancang-ancang untuk menanyakan kembali hal yang baru saja ia lihat. Ibu, memang itu apa yang di luar sana? Seperti hantu ya, Bu? Tanya sang anak. Sang induk pun berhenti berkokok lantaran ia melihat lampu rumah pemilik ayam sudah menyala. Tanda bahwa manusia sudah bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat malam. Induk pun lantas duduk kembali dan menjawab pertanyaan sang anak dengan sedikit mengantuk. Itu malaikat, nak. Jawabnya, Malaikat itu apa, Bu? Hantu
malaikat itu pesuruh Allah. Ia bisa menjelma jadi apa saja yang ia inginkan. Oh, tetapi seperti hantu ya Bu. Terus kenapa kita harus membangunkan para manusia Bu? Mending kita tidur saja deh. Dengan menguap, sang anak terlihat membosankan. Kamu nggak boleh gitu dong. Ini memang sudah tugas kita, Nak. Kamu nggak tahu ya jika pada sepertiga malam adalah waktu yang paling mulia untuk bermunajat bagi manusia. Pada saat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam dan malaikat turun ke bumi, disitulah kesempatan para manusia untuk bermunajat kepada Allah. Karena pada sepertiga malam doa mereka akan mudah dikabulkan dan insya Allah akan menghapuskan semua dosa mereka jika ia mau bertobat pada malam itu. Keutamaannya sangat besar untuk mereka, Nak. Oh gitu ya. Aku kira malaikat itu jahat yang ingin mencuri kita ke manusia. Hihihi. Tik 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 tik. Sementara dari dalam rumah pemilik ayam tiba-tiba keluar seorang pemuda, sepertinya jengkel dan hendak memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayamnya. Dengan wajah yang masih terlihat kusut, ia pun ngedumel. Nih ayam malam-malam gini kenapa berisik amat ya? Ganggu orang tidur aja. Ntar aneh potong juga nih. Aduh. Dengan setengah ngedumel, pemuda itu tengok kiri kanan memeriksa kandang ayamnya. Takut-takut jika ada maling atau musa yang hendak memangsa ayam peliharaannya. Lalu seketika dari dalam rumah suara seorang ibu menanggapi umpatan anaknya. Lo Tin, bukan terima kasih sama untuk ayam yang udah bangunin lo buat sholat tahajud, malahan ngedumel. Payah lo Tin, Jawab ibunya. Bukan gitunya. Nih ayam berisik amat kayak mau kawin aja. Lo mau kemana? Sholat tahajud dulu sana. Mumpung lo bangun malam. Biasanya kan lo tidurnya keblok banget, gak cebol. Masa kalah sama ayam? Hehehe, nggak bisa aja anak ganteng gini dibilang kebo. Berarti kalau aneh kebo, nyak apa dong? Dengan nada sedikit meledek, Ustin mengeles. Ia memang suka konyol dan sering mengebanyol. Kualat nanti lo ya sama orang tua. Ucap ibunya. Hehehe, ya maaf nyak, aneh bercanda. Maaf ya nyak. Nyak cantik kok kayak Syahrini. Cia, hehehehe. Bisanya lo kalau merayunya sudah sana ambil wudhu. Malam-malam bercanda aja. Iya. Udin pun segera menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Kemudian dari dalam kandang terlihat induk ayam dan anaknya seperti mendengarkan ucapan pemiliknya yang sedang bercengkrama. Dan lagi-lagi anak ayam mengambil kesempatan untuk bertanya dengan induknya. Ibu, kita mau dipangkas sama orang itu. Aku takut Bu, itu orang jahat ya Bu. Tidak, Nak. Ia hanya bercanda saja, tidak serius. Gak usah takut ya. Lagian juga itu hak mereka jika mereka mau memotong kita. Memang sudah takdir kita sebagai binatang, Nak. Kamu harus terbiasa oleh semua ketetapan yang sudah Allah atur untuk kehidupan ini ya.
atau nanti Allah murka sama kita. Ya sayang ya. Sambil mengusap kepala anaknya. Dengan wajah yang memelas, anak ayam terlihat pasrah. Oh iya Bu, aku lupa. Memang sudah takdir kita seperti ini ya. Sang induk pun menjadi sedih melihat wajah buah hatinya yang lugu itu terlihat memelas. Dalam hatinya terbesit rasa takut dan khawatir jika saja suatu saat ia dipotong oleh pemiliknya, maka yang ia khawatirkan adalah buah hatinya tak ada yang menjaga lagi maupun menemani hari-harinya. Induk pun terenyuh. Ibu kenapa? Kok bengong? Seperti ada yang dipikirkan. Ibu ngantuk ya? Oh, tidak. Tanya anak ayam. Oh, tidak nak. Ibu hanya bisa sedikit karena kurang tidur. Sang induk sengaja menutupi kesedihannya karena tak ingin melihat anaknya sedih pula. Ya sudah, Ibu tidur saja deh. Maafin aku ya Bu, ganggu Ibu terus. Ucap buah hatinya. Kesedihan induk semakin mendalam melihat tingkah laku anaknya yang baik dan yang sedang lucu-lucunya. Sesegera ia memeluk dan mengelusnya dengan penuh kasih sayang, seakan-akan ia akan berpisah dengan anaknya. Lalu ia berkata, Maafkan ibu juga ya nak, jika ibu tak bisa membahagiakan dan turuti semua permintaanmu. Itu semua ibu lakukan karena ibu tak mau kamu kenapa-napa. Ibu melarang suatu hal karena ibu tahu itu tak baik untukmu. Bahkan juga ibu tak rela jika ada yang berani mencoba untuk ganggu kamu. Manusia sekalipun jika mengganggu kamu, pasti akan ibu benar wajah mereka. Iya Bu, aku tahu kok. Maafin aku juga ya Bu, jika aku suka nakal sama Ibu. lalu sang anak melanjutkan pertanyaannya seakan belum puas jika ada sesuatu yang belum jelas buatnya. Oh iya, Ibu kan berani sama manusia. Mereka kan besar-besar Bu. Tapi Ibu berani pendam mereka dengan kaki Ibu. Ciat-ciat. Sambil menirukan gerakan ayam aduan. Wih, tik 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 tik. Tawa sang anak menghiasi sepi malam itu. Semua ibu yang ada di dunia ini sayang sama anaknya nak. Mereka tentu akan melakukan hal yang sama jika mereka seperti ada di posisi ibumu ini. Mereka akan melindungi anak-anaknya walaupun harus mengorbankan jiwa mereka. Sang induk tersenyum melihat lucu tingkah laku anaknya yang sedang melakukan gaya pendelan sang induk. Seperti itu ya Bu. Tanya sang anak. Iya nak, itulah rahmat Allah yang telah memberikan naluri dan sifat kasih sayang sangat besar pada diri seorang ibu. Nanti kamu juga akan mengalami hal yang sama ketika kamu sudah besar. Tapi sang anak merasa ada yang salah sama ucapan hidupnya itu Bu. Karena ada yang tidak sesuai dengan apa yang pernah ia didengar. Tapi apa nak? Tanya sang induk. Tapi kok yang aku dengar dari kotak hitam atau TV yang ada di kandung manusia berbeda ya Bu. Apa aku salah dengar ya? Memangnya kamu dengarnya seperti apa nak? Itu Bu, yang aku dengar katanya ada seorang ibu telah membunuh anaknya yang masih bayi dan membuangnya ke dalam tong sampah. Apakah itu benar Bu? Kata ibu semua itu. Kata ibu, semua ibu di dunia ini sayang sama anaknya. Astagfirullah, ibu baru dengar itu nak. Mungkin manusia itu sudah dikuasai oleh iblis nak. Sebenarnya semua ibu itu sayang terhadap anaknya. Namun ketika mereka dikuasai hawa nafsu dan iblis,
Mereka bisa saja melakukan hal yang sangat kejam, bahkan bisa melebihi hewan. Untuk benar, sungguh sangat mengerikan orang itu, nak. Oh, gitu ya, Bu. Mereka bahkan lebih kecil dari binatang. Sangat menakutkan ya, Bu. Hihi, bagus aku punya ibu yang baik. Hihi, ibu, aku sayang ibu. Terima kasih ya sudah sayang dan jagain aku. Ibu janji ya jangan tinggalin aku. Insya Allah, nak. Ibu nggak bisa janji, nak. Tapi mudah-mudahan Allah bisa satukan kita selamanya bersama ya. Sang induk menenangkan sang anak dan memeluknya dengan begitu mesra hingga mereka tak sadar telah terlelap dalam pelukan kasih sayang di tengah syahdunya malam dengan lantunan irama tasbih sang jangkrik. Krik 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 krik. Rasulullah bersabda,